Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Indah Sulisyaningsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Surabaya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Acara rutin kita yaitu Kreatif Berbagi seri 6, tema penerapan disiplin positif dan diseminasi budaya positif sekolah. Adapun acara yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang kelima berbagi praktik baik, yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Marilah sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Ajeng Aulia MPD. Kami persilahkan. Yang kedua yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Fauzan. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Semoga segala hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, dipermudah dan dijadikan hasil yang maksimal. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma yassir umurana umur ad-din wad dunya wal akhirah
وحصل مقاصدنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا مباركا وعمرا طويلا مباركا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Segala hajat kita ya Allah mudahkan, lancarkan, dikabulkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kita hamba-Mu yang senantiasa pandai bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa beriman dan bertakwa, hamba-Mu yang senantiasa sabar dalam mendidik anak didik kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak didik kami, anak-anak yang salih-salihah yang kelak dapat menempuh kesuksesan dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah as-salih al-Fatihah. Terima kasih untuk sampai kepada semoga doa yang telah kita panjatkan bersama-sama memberikan keberkahan dan kebermanfaat dari acara kita saat ini. Amin. Berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Alifah kami bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu warga serta Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu MD ini diwakili Mas Narto ya, tentang kebersihan ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Dalam bulan Juni ini seharusnya berbagi praktik baiknya di akhir bulan, karena di akhir bulan banyak kegiatan kita juga, mumpung ada waktu luang diajukan di minggu yang pertama. Ya, pertama ya sekarang ya. Yang pertama. Jadi tidak mengurangi semangat kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah, tujuan berbagi praktik baik apa yang dilakukan oleh salah satu Bapak Ibu guru kemudian berhasil. Nah, itu perlu ditularkan Bapak Ibu. Ya, perlu ditularkan. Baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan atau bidang-bidang yang lainnya. Misalkan berbagi praktik baik dalam menulis modul ajar atau menyusun modul ajar, berbagi praktik baik dalam membuat media pembelajaran. Dan hari ini Bapak Ibu berbagi praktik baik tentang apa? Yaitu budaya positif. Saya tanyakan, ini budaya positif itu untuk kita, untuk guru ataukah untuk siswa? Iya, enggak ya, ternyata untuk sekolah semuanya. Berarti untuk warga sekolah. Berarti mencakupnya sangat luas Bapak Ibu. Ya, sangat luas. Tidak hanya siswa saja, tapi guru dan pendidik Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati, berbagi praktik banyak tentang budaya positif. Jadi begini Bapak Ibu, contoh ya, tata tertib sekolah. Ya kan, untuk siswa punya bukan tata tertib siswa, budaya sekolah. Satu, siswa ya, siswa datang tepat waktu, tidak boleh menyebutkan siswa tidak boleh terlambat. Ya, terus siswa datang tepat waktu. Siswa harus berpakaian sesuai dengan aturan. Nah, tidak pun harus, cukup siswa berpakaian rapi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Jadi tidak ada kata harus atau tidak. Itu Bapak Ibu. Iya. Dan lagi, siswa harus mengerjakan tugas sekolah. Tidak boleh, cukup siswa mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Iya. Paham Bapak Ibu ya? Nah, juga demikian pada saat di kelas juga munculkan hal-hal yang positif. Anak tidak boleh rame. Nah, kata tidak itu distipu. Anak-anak mohon perhatian ya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Nanti kalian akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Dan apalagi selain siswa nanti juga silakan untuk Bapak Ibu guru, apa budaya positifnya? Bapak Ibu guru misalkan berpakaian rapi, ya, berpakaian rapi. Misalkan contoh Bapak Ibu, yang ibu gurunya masuk kelas pakai rok ya, jangan pakai celana. Anak-anak kita sudah SMP, remaja. Anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Gurunya pakai celana, nggak seleksi. Celana mencicil lain, nggak ngerti Bapak Ibu. Iya dah. Apalagi panjangnya misalkan, nah spidolnya jatuh. Nah waduh saya mau ke guru. Iya, pakai rok. Bapak-bapak juga demikian sama. Pakai celana. Nanti kalau pakai rekas bully, nah ini bullying. Pakai celana juga demikian, sesuai dengan aturan. Nanti pakai celana 3/4, Pak mau ke pantai ya. Nanti akan dikupas tuntas ya oleh Bu Indah Bapak Ibu, ya. Akan dikupas tuntas. Nanti mari apa yang sampai Bu Indah kita bisa sharing di sini. Mungkin ada hal yang kurang, ada yang kurang, bisa panjenengan menambahkan. Pimpinan Pak Toto, pimpinan Pak Toto menjadi istri sampai ke surga. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Insya Allah acara ini memberikan banyak manfaat dan berkah. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, acara yang utama, acara yang ditunggu yaitu berbagi praktik baik kreatif berbagi seri 6 dengan tema penerapan disiplin positif dan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Indah. Sedikit saya cerita tentang Bu Indah ya. Bu Indah adalah senior di sini, ya, senior di sini. Walaupun beliaunya imut, tapi ilmunya banyak ya, jauh di atas saya. Walaupun saya lebih gede. Iya, saya di Korea 2 kali. Jadi kalau ada kesulitan apa ya tentang pembelajaran dan persekolahan, Bu Indah jagonya. Semuanya bisa dijawab oleh Bu Indah dengan mudah. Insya Allah kita 25 tahun ya Bu Indah di sini. Ya, 25 tahun. Tapi senior saya ada lagi tuh Bu Widi, ada Bu Mur itu ya di atas saya. Baik Bapak dan Ibu, saya mau berpantun lagi buat Bu Indah nih ya. Terus apa ya Pak? Ya. Di Buntaran banyaklah pabrik. Tahu Buntaran Bapak Ibu? Di Buntaran banyaklah pabrik. Yang paling dekat pabrik Bismillah. Nah, Bu Indah orangnya cantik. Dimulai di Buntaran
Fabri Bismillah. Kami persilahkan Bu Indah yang cantik, narasumber yang handal, ilmunya banyak. Tepuk tangan untuk Bu Indah. Kami persilahkan. Lihat Bu Indah malah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya itu ya Allah, astagfirullahaladzim, dinaik-naikkan setinggi langit padahal tidak ada apa-apanya saya itu beliau. Oke, Bapak Ibu, walaupun sekarang situasinya siang ya, nanti saya menyapa Bapak Ibu, nanti tolong dijawab, oke? Semangat pagi, nanti dijawab gini. Pagi, luar biasa, gitu ya Ibu ya. Saya ulangi lagi. Semangat pagi, luar biasa. Oke. Nanti saya gini lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu jawab. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Saya ulangi lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan saja di mana? Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif. Dan ini ceritanya pada hari Senin saya ke Ibu menyampaikan Ibu bahwa saya mohon izin diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif. Saat itu saya menyampaikan Dinda butuh berapa Bapak Ibu guru, insya Allah minimal 10 Bu, dan 2 yaitu satunya moderator, satu lagi kameramen. Nah kok bersambut baik dari Selasa saya ketemu Bupati Rock. Bupati Rom, saya minta tolong dikasih rekomendasi Bapak Ibu guru yang bisa nanti ikut dengan saya untuk diseminasi budaya positif. Anu aja Bu Indah, langsung aja dibuat tombel. Gitu kan Bu? Iya wis apa-apa buat tombel. Ya sudah, akhirnya yang ikut tambah banyak. Alhamdulillah. Luar biasa. Matur nuwun Bu Alifah, dan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya hadir di sini dan mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, keberadaan saya di sini bukan berarti seperti kata Bu moderator itu hoax itu ya. Hoax itu beliaunya. Enggak Bapak Ibu, ini semata-mata pertama ada materi yang bagus yaitu tentang budaya positif. Saya tahu lebih baik diserkan ya. Terus yang kedua, ini yang penting apa? Saya mendapatkan tugas dalam aksi nyata modul 1.4 untuk melakukan diseminasi budaya positif. Tentang itu aslinya. Nanti moderatornya hoax tadi, jangan dipercaya. Oke, ini kan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Budaya positif, apa ya budaya positif itu ya? Budaya positif dari 2 kata, budaya dan positif. Oke, next Pak. Oke, sebelum kita mendefinisikan budaya positif, mohon dijawab ya Bapak Ibu pertanyaan dari saya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Bu Sriati, bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, hukuman itu tidak setuju untuk mendisiplinkan siswa karena hukuman dapat menimbulkan rasa dendam atau rasa kecewa pada siswa itu sendiri, sehingga anak akan menjadi down atau terganggu psikisnya. Itu menurut saya.
Terima kasih Bu Sriatin. Mungkin ada jawaban Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Berarti semua tidak setuju? Oke, nah, terima kasih. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Setuju? Kok nggak dengar suaranya? Setuju? Pak Adi, Pak Adi. Setuju. Kalau saya sejauhnya setuju, karena dengan adanya pemberian hadiah itu dapat memberikan penguatan terhadap siswa itu sendiri, sehingga siswa itu sendiri dapat termotivasi. Ya, terima kasih. Apakah ada jawaban lain? Jawaban lain? Siapa tidak setuju? Pak Toto? Ya Pak Toto, monggo. Menambahi dari Pak Adi, kalau Pak Adi tadi kan setuju, kalau saya mungkin berbanding terbalik, tidak setuju. Jadi kalau tujuannya dia, nanti takutnya ketika anak tersebut tidak dikasih hadiah, maka motivasinya akan turun. Jadi kalau bisa motivasinya terkait prestasi dan lain sebagainya memang didasarkan atas dirinya sendiri. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, saya tidak mengatakan jawaban siapa yang benar ya. Nanti kita simpan dulu jawaban tersebut. Oke, yang ketiga, terima kasih Pak Toto dan Pak Adi. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju nggih? Oke, disimpan, tidak apa-apa. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi semua siswa. Setuju? Ya, kita simpan jawaban itu. Nanti setelah mendapatkan materi ini, monggo Bapak Ibu memutuskan sendiri. Ya, apakah tetap mempertahankan pendapat yang awal ataukah bergeser? Berubah setelah mendapatkan materi tentang budaya positif. Monggo Pak. Oke, sekarang paradigma belajar nih Bapak Ibu. Dalam paradigma belajar itu guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan padi tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Padi yang ditanam itu diibaratkan adalah siswa yang diharapkan tumbuh tanpa ada hama-hama yang mengganggunya, dan tanah atau sawahnya adalah lingkungan sekolah tempat siswa belajar. Next, Pak. Dari yang tadi, slide yang sebelumnya, berarti kan ada keterkaitan ya antara petani, padi dengan tanah, gitu kan? Yaitu apa? Guru, siswa dan sekolah. Agar tersebut terjadi hal yang baik menurut KHD, ya, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidupnya tanaman padi. Dalam hal ini, petani itu memastikan tanah yang digunakan untuk menanam itu dipastikan adalah bukan tanah yang tandus, tanahnya harus subur. Maka kalau sekarang kita linearkan dengan kehidupan sekolah, berarti guru berperan juga untuk bisa melakukan budaya positif supaya siswa itu bisa menjadi apa yang diharapkan, bisa diciptakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oke, dalam hal ini budaya, culture. Berarti budaya itu punya arti apa, Bapak
Bapak Ibu? Kebiasaan, oke. Apa saja? Kebiasaan yang lakukan bersama, terus value, nilai-nilai, ya kan? Value, nilai-nilai, terus apa lagi? Norms, yaitu norma, ya norma-norma kebajikan, gitu kan ya. Lalu apa itu? Artifact, ya. Artifact, rituals, kebiasaan, ya kan ya. Maka sekarang next Pak, monggo. Oke. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi apa yang dilakukan guru itu harus bermuaranya berpihak pada murid. Oke. Monggo Pak. Next kawan. Oke. Kita simulasi dulu ya Bapak Ibu. Cobalah buka. Oke, nanti berpasangan nggih. Berarti Bu Ajeng bisa dengan Pak Adi, Pak Toto, berpasangan nggih. Ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba membuka dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Rekan Anda B itu nanti boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, menggoda, bahkan menawari sesuatu jika Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, monggo disimulasikan Bapak Ibu. Berpasangan nggih. Tetap menutup. Siapa tadi tetap menutup? Bapak Ibu. Sinten? Oh, Pak Agung tetap menutup. Karena yang ditawarkan tidak sebanding dengan apa yang ada di tangan saya. Nggih, karena apa yang ditawarkan tidak ada lagi mungkin Bapak Ibu. Ini satu juga emang Bu. Ya Bu Sri tadi membuka atau tutup? Tutup. Iya, karena bukan muhrim. Simpen lagi. Pak Adi tadi nutup. Oke, monggo. Alasannya kenapa masih nutup? Membuka karena diiming-iming katanya mau belikan motor. Loh, gak bayar. Oke, siapa lagi yang menutup? Bu Anida, umur. Saya tetap menutup karena Bu Anida nggak mau buka, katanya kasihan sama saya. Alhamdulillah jawabannya Oke, dalam yang ketiga ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Si A. Berarti siapa? Si A. Berarti siapa A itu? Iya, diri kita sendiri. Kontrol itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau membuka atau menutup. Dan itu tidak boleh dipaksakan siapapun itu. Karena apa yang dipegang itu adalah suatu prinsip. Tapi tadi ada yang mau karena kasihan gitu. Terus tadi karena bukan muhrim. Terus ada
ada yang nggak mau buka karena yang ditawarkan tidak sebanding. Jadi terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ice breaking ya. Belum Pak? Ice breaking. Ice breakingnya, nggak mungkin mana lagi. Tidak mungkin. Bune geser. Biar Pak Ros ke sini. Oke, dekat Susriyati. Speaking berpasangan Bapak Ibu nggih. Nggih, berpasangan. Betul ya. Saat juga ya. Saya punya cerita Bapak Ibu. Saya punya cerita. Nanti breakingnya adalah tangkaplah saya ya. Ya, tangkaplah saya. Jadi nanti posisi Bapak Ibu adalah door ini ya. Door. Nah, nanti dari cerita saya, nanti kalau saya mengatakan Tika, maka siapa yang lebih duluan cepat tangkap jempol temannya. Saya kalau mengucapkan kata Tika, langsung siapa yang lebih cepat, gitu ya? Ya, kalau ada kata-kata Tika, nanti langsung ditangkap jempol temannya. Siapa yang lebih cepat nanti nangkapnya? Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke, siap Bapak Ibu? Oke. Tika, nama seorang. Oke, sama ya? Kayak gini. Nanti tangkap jempol. Sama ya? Oke. Tolong didengarkan cerita saya. Bu Ani mempunyai 3 anak kembar. Belum Pak. Belum Pak. Yeah. Bu Ani mempunyai 3 anak kembar. Namanya adalah Tiko, Tina, dan Tika. Disimpan, siapa yang menang duluan? Ada yang seri? Ada. Tadi apa? Suatu saat Bu Ani mengejak 2 anaknya, yaitu Tino dan Tika. Dengan 2 anaknya tadi pergi ke pasar untuk membeli baju lebaran untuk anaknya Tina. Karena Tina bajunya belum dibelikan. Lalu setelah di pasar, baju untuk Tina nggak ada. Yang ada ternyata bajunya untuk Tika. Dan akhirnya ibu memutuskan, ya sudah nggak apa-apa, bajunya agak besaran, nanti dikecilkan untuk Tina. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kembali lagi ke materi. Itu tadi terhubung dengan materi bahwa kontrol itu adalah dari kita sendiri. Ini ada teorema teori kontrol, yaitu bahwa pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu kita selalu menganggap bahwa guru itu ya mengontrol murid, padahal itu adalah hal yang ilusi. Gitu, ya. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saya sampaikan sekilas untuk untuk reminder buat saya supaya saya tidak melakukan 4 hal semacam itu. Next. Di dalam budaya positif ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari materi itu semua, mana yang kira-kira yang paling wow buat Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Dalam apa? Segitiga restitusi. Nanti nih terakhir. Next Pak. Disiplin positif. Oke. Makna kata disiplin. Sering kita mendengar bahwa kalau ada kata disiplin itu yang terbaca di benak kita itu apa kebanyakan? Hal-hal yang bagaimana? Tegas, terus Sesuai aturan. keras, terus aturan. Berarti seperti sesuatu yang apa ya dalam budaya kita itu saklek. iya, semacam itu ya. Tapi kita istilah next Pak. Dan disiplin itu sering dihubungkan dengan memberikan suatu hukuman, kan enggak? Padahal itu tidak. Budaya kita bahwa makna disiplin itu di mana sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Supaya patuh, maka harus disiplin. Kalau nggak disiplin, maka harus mendapatkan hukuman. Padahal itu adalah satu makna disiplin yang tidak benar. Menurut KHD, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti ini ada hubungannya dengan kemerdekaan seseorang. Seseorang bisa disiplin, berarti dia harus dari dirinya sendiri. Dia harus merasa merdeka untuk melakukan kedisiplinan, bukan karena paksaan orang lain. Berarti intinya bahwa makna disiplin itu adalah disiplin diri. Dari mana kemerdekaan. Next Pak. Oke, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 hal kebiasaan yang ada dari motivasi manusia itu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya kan motivasi seseorang melakukan sesuatu dan gak dihukum gitu kan ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan itu hadiah atau guru gitu kan ya. Itu motivasi seseorang. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi itu, mana menurut Bapak Ibu yang perlu dikembangkan? Motivasi ke? Yang ketiga. Next Pak. Karena apa? Motivasi pertama untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu hanya motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Kalau misalkan tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, maka kembali ke setelan awal. Iya kan? Begitu juga kalau tidak ada peraturan, ya kembali ke setelan awal, gitu kan? Maka itu motivasi eksternal.
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti kan dia berbuat baik ya untuk diri saya sendiri yang saya percaya, bukan untuk orang lain. Karena dengan begitu saya menghargai diri saya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Pak. Oke. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dari hal ini yaitu apa langkah kita sebagai seorang guru supaya menumbuhkan motivasi internal siswa, yaitu apa? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar bisa meminimalkan motivasi eksternal pada diri murid. Oke, sekarang keyakinan kelas. Oke. Mohon izin video artisnya. Mbak, turun. Itu tadi saya melakukan praktik, melakukan keyakinan kelas, gitu ya. Itu seharusnya ada minusnya ya tadi ya. Kenapa? Sticky note saya itu kan saat itu yang saya bawa ternyata terbatas. Saya akhirnya mengantisipasi itu tadi, yaitu
siswa menyampaikan nilai-nilai kebajikannya itu dengan berpasangan. Itu akan lebih baik kalau itu kalau Bapak Ibu mempraktekkan itu siswa biar dapat menyampaikan sendiri sekiranya tidak bersama dengan temannya. Jadi biar dia menyampaikan sendiri unek-uneknya nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dia harapkan di kelas tersebut untuk diyakini bersama-sama dengan teman dan Bapak Ibu gurunya. Seperti itu. Oke, ice breaking lagi Bapak Ibu. Bersedia tidak Bapak Ibu? Oke, ice breaking. Oke. Ice breakingnya mundur 1 langkah. Ice breakingnya apa Bapak Ibu? Mundur 1 langkah. Oke, mundur 1 langkah. Itu ada petunjuk. Cici pergi tamasya ke Bandung. Doni pergi tamasya ke Cina. Doni pergi tamasya ke Cina. Budi pergi tamasya kemana? Ke Bandung. Kemana? Bandung. Ke Amerika. Budi pergi ya. tamasya ke Amerika. Betul Bapak Ibu? Ya. Ke Arab, ya betul. Amerika, Arab, lagi Australia. Ya, sudah menemukan clue-nya? Ya, monggo Bu Darwati sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Matur nuwun Bunda, Pak Agung, Bu Afiska. Ya, clue-nya mundur nggih. Jadi seperti tadi Bu. Sudah tadi kan kalau Cici pergi tamasya ke Bandung, Cici Kak Lice pergi ke Bandung, mundur kan? Mundur 1 langkah. Terus maka Budi pergi tamasya ke mundur 1 langkah, jadi ke huruf A, yaitu Amerika, Arab, Australia gitu. Tepuk tangan, ternyata Bapak Ibu guru hebat semua. Matur. Oke, ini yang seru. 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Penghukum. Ciri-cirinya, kalau berdialog dengan murid bernada keras. Terus menjustis, kamu itu mesti salah terus. Menjustis langsung. Kamu itu kapan nggak nakalnya? Itu menjustis langsung. Terus selain itu juga dia memberikan hukuman secara fisik selain verbal. Ya sudah, kalau gitu kamu langsung push up 100 kali. Itu penghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah seperti ini Bapak Ibu. Kita mengatakan kepada siswa seolah-olah bisa menumbuhkan sakno tanah
gitu ya. Misalkan begini, kamu itu kok seperti itu, ayolah berbuat baik. Nanti kamu nggak kasihan Bu Indah tak? Nanti dikira Bu Indah nggak bisa membimbing kamu, nak. Terus Bu Indah nanti bilang apa ke Bu Alifah? Ayolah, ya, ayo berbuat baik ya demi ibu lah, demi Bu Indah ya. Itu membuat rasa bersalah. Contohnya seperti itu. Lalu teman itu mimiknya berbeda, ya, friendly gitu ya. Loh, kamu kok terlambat lagi? Iya Bu. Loh, kapan sih nak? Ayo, yang baik. Ya Bu, saya janji. Ya sudah. Ayo, kamu itu udah balik. Udah tak catat aja. Teman, friend. Terus pemantau itu ekspresinya datar. Dan guru tersebut sebelumnya sudah mempunyai konsekuensi dengan siswa. Jadi apa yang diperintahkan kepada siswa itu bukan sebagai hukuman, konsekuensi. Contohnya guru olahraga kepada siswanya sudah disepakati, sudah konsekuensi bahwa kalau misalkan terlambat sampai lebih dari 20 menit, kamu silakan lari 1 kali olahraga. Kalau lari kan ya linear loh Bapak Ibu nggih. Nah, seperti itu konsekuensi. Atau gini, misalkan siswa tersebut belum mengerjakan PR, maka kita ya sudah, kamu nanti jam istirahat segera kerjakan PR kamu, terus langsung sampaikan ke saya. Itu namanya konsekuensi. Jadi apa yang kita perintahkan itu bukan hukuman, karena sudah kesepakatan. Beda seperti itu. Dan yang ketiga adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer yaitu tadi yang terakhir, yaitu materi tentang segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang keempat adalah menanyakan keyakinan kelas. Next Pak, mohon izin ada video. Oh, itu branded. Iya. Coba tak kena. Brandon stop. Sudah jam berapa ini? Harusnya sudah jam berapa? Ketawa. Kenapa kamu terlambat? Kapan kamu bangun paginya? Siang terus. Berapa kali kamu sudah telat? Banyak sekali, lebih banyak telatnya daripada enggaknya. Keluar sana, semua cari. Gak boleh kejemnya nih. Ya lo gue itu videonya mau dikari. Banyak sekali, lebih banyak telatnya daripada enggaknya. Sudah sana, semua cari. Lebih banyak telatnya daripada enggaknya. Sudah sana.
dituliskan dari video tadi, posisi video pertama itu posisi kontrolnya sebagai apa, dan ciri-cirinya yang dialognya yang bagaimana. Oke, mohon dituliskan nanti. Video pertama, ya diulang lagi. Atau tak minta diulang lagi. Oke, sama Bapak Ibu. Oke, monggo diserah dulu. Sudah Bu Sriatin. Monggo kesini Bu Sriatin. Dalam cuplikan drama tadi itu video tadi yang menunjukkan sebagai penghubung itu adalah intonasi suaranya tinggi, kemudian ada kalimat kapan bangun paginya, siang, itu kalau menurut pengamatan saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Sriatin. Ya, mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu, monggo. Bu Maharani, monggo. Sama menurut saya juga penghubung, tapi bukunya tadi terdapat hukuman untuk lari 10 hari. Ada hukuman fisik ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rani. Oke. Ada lagi? Bu Selma, monggo. Sebagai penghubung, karena kan tadi sudah saya sebutin ya, intonasi suaranya tinggi, terus memberikan hukuman fisik, kita masih kurang mendengar penjelasan dari siswanya. Jadi sampai alasannya itu Tidak mau menerima. tidak mau menerima alasan dari siswa, alasan Terima kasih Bu Selma, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Selma. Oke, selanjutnya video kedua, monggo Pak Toto.
Yang video kedua, monggo dituliskan sebagai posisi kontrol apa? Bu Afriska sudah? Sudah, monggo. Yang video yang kedua yaitu sebagai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa kok sebagai pembuat rasa bersalah? Karena di situ gurunya bilang berkata, kamu nggak kasihan sama saya. Terus saya bilang, bagaimana dengan ibu kepala sekolah? Seperti itu, Mem. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Afriska. Next Pak Kakak. Brandon stop. Kata-kata Brandon stop itu. Balik lagi. Hujan juga terlambat. Ya, bawa ke sini. Bisa diulang lagi. Terus gimana ya? Ya, kalau lebih mati gitu. Ya udah. Nanti saya atur. Siap, makasih ya Bu. Oke. Oke, monggo pendapatnya dituliskan Bapak Ibu. Yang ketiga, Bu Ajeng, monggo. Tadi posisi gurunya sebagai teman, karena dari cara bicaranya, percakapannya, emosinya itu kelihatan kayak friendly sekali. Yang terakhir juga dia mengatakan, ya nanti saya atur lagi. Terima kasih, tepuk tangan. Yeay. Hatur nuwun. Oke, next Pak. Random stop. Oke, terima kasih. Yang video keempat ini cenderung kemana Bapak Ibu?
Iya, sebagai pemantau. Ya, beliaunya memberikan tugas bahwa nanti pada jam istirahat, gitu ya, silakan dikerjakan materi pelajaran yang kamu yang tertinggal. Jadi, itu sudah konsekuensi, sudah janjian sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya Pak Next. Oke, simulasikan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru piket yang menangani siswa terlambat dengan posisi kontrol sebagai manajer. Yang mana posisi kontrol sebagai manajer itu dengan melakukan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Yaitu salah satu contohnya itu saya paham bahwa semua orang, semua manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Nanti stabil, nanti tidak membuat anak itu semakin dipersalahkan. Jadi dia dari identitas gagal dengan kata-kata seperti itu dia bisa naik kembali. Tapi yang penting, mari kita cari solusinya. Kita belajar dari kesalahan itu supaya tidak terulang kembali. Nah, distabilkan. Lalu keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Itu kita mengungkap apa sih yang telah dilakukan. Misalkan dia marah, gitu ya. Dia marah karena tugasnya itu dicontek sama temannya terus. Nah, temannya tuh nyontek terus. Saya marah, Bu. Masa tugas saya itu dicontek terus? Enak dia, nggak mikir. Saya mikir, nilainya sama. Ya saya marah kepada dia, Bu. Terus apa kamu lakukan? Ya saya marah kepada dia. Terus apa lagi? Saya nggak sengaja, Bu, gebrak-gebrak meja. Terus gurunya, validasi tindakan yang salah. Ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu saya paham. Dan saya salut, kamu tidak lebih dari hal tersebut. Misalkan kamu mukul temanmu, gitu kan ya, kamu nyobek buku temanmu, nah itu validasi tindakan yang salah. Jadi, jangan melakukan hal yang lebih nggak bagus maksudnya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Menanyakan keyakinan kelas. Lalu apa yang kamu lakukan itu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Itu menanyakan keyakinan kelas. Oke, monggo Bapak Ibu minta disimulasikan siapa yang jadi murid, siapa yang jadi guru piket. Siapa? Bu Ajeng? Oh, Bu Ajeng muridnya. Terus gurunya siapa? Ibu silakan pilih siapa gurunya, monggo. Kan guru BK harusnya lebih parah. Oke, monggo Pak Toto jadi gurunya. Siapa Bu? Orangnya nggak mau. Bu Apriska, Besti. Itu Pak Toto. Ayo maju. Pak Toto bagian itu. Tiga. Deh, kasih tuh. Cek. Yuk. Ajeng, sebentar. Selamat pagi. Ibu, Ini kenapa ini kamu datang terlambat? Malam itu saya nonton drakor, Bu. Sampai malam drakornya selesainya. Saya tahu. Saya tahu kamu nonton drakor. Tapi coba kita ingat kembali.
Kalau pagi waktunya apa? Sekolah, Bu. Tapi kan, Bu, itu katanya kita bisa dapat ilmu, ngambil ilmu gitu loh, Bu. Kalau udah nonton drakor nanti pasti ada yang dipetik gitu loh, Bu, dari drakor. Iya, Ibu paham. Coba apa sih? Kamu dapat ilmu apa dari drakor yang kamu tonton? Apa ya, Bu ya? Kalau kita mencintai seseorang tuh kita harus berusaha dengan sekuat tenaga loh, Bu. Oh begitu ya. Sampai melibatkan kamu terlambat? Jadi curhat. Oh seperti itu ya, baik. Karena ini sudah tahu ya waktunya masuknya jam berapa. Karena ini Ajeng datangnya terlambat. Ini kira-kira kita akan melakukan apa ya biar besok Ajeng ini tidak terlambat, biar besok masuknya lebih pagi, bangunnya lebih pagi, biar ke sekolah biar semangat. Kira-kira apa ya solusi kita biar Ajeng besok itu tidak terlambat? Ajeng janji deh, Bu, habis ini Ajeng nonton drakornya kalau weekend aja. Pinter, Cahayu, bagus. Besok coba ya kita lihat ya, coba caranya aja. Kalau nonton drakornya hanya weekend saja, mari kita buktikan besok. Besok aja datang terlambat atau tidak? Insya Allah tidak, Bu. Oke, baik, sepakat ya kita ya, sepakat ya, Bu. Maaf ya, Bu. Terima kasih. Sudah diulangi lagi ya. Tepuk tangan baik Bu untuk Bu Afriska dan Bu Ajeng. Ini cocok keduanya nih kalau main drama ini. Oke, semua. Oke. Nah ini yang kita tunggu-tunggu yang materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Memang Ibu saja. Sama Ibu. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Pak. Ada 3 langkah, yaitu tadi yang saya sampaikan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Next. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, lalu bisa menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Next. Yaitu apa? Dialognya yang kita ucapkan, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Bertindak salah itu tidak apa-apa, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan agar tidak terulang. Terus bisa juga, Bapak Ibu tidak tertarik kok dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Pasti mari kita cari solusinya ya. Next, Pak. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bentuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari murid. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Next, Pak. Apa saja contoh dialognya? Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang buruk hari ini ya. Gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, yaitu murid akan diberi suatu pertanyaan bermakna untuk memenuhi motivasi intrinsiknya atau internalnya. Next, Pak. Apa saja menanyakan keyakinan kelas itu? Yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Menurutmu tindakanmu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Next, Pak.
Oke, kasus pertama. Ini kasus pertama. Kebetulan ini terjadi di kelas saya, ya, Bapak Ibu. Sekar merasa marah dan jengkel dengan temannya, yakni Abigail, karena Sekar dianggap salah terus oleh Abigail dan atas hasil tugas kelompok proyek IPA-nya. Tugas proyek itu dikerjakan semua oleh Sekar karena teman-teman di kelompok Sekar tidak bisa diajak koordinasi, dan Sekar akhirnya memutuskan menyelesaikan tugas proyek itu sendiri agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Oleh karenanya Sekar tidak dapat menahan emosi. Oke, dari video itu dialognya yang menstabilkan identitas yang bagaimana Bapak Ibu? Soalnya nggak jelas ya? Iya. Ya, double. Ya, ekornya. Menstabilkan identitas, nggak dengar. Iya, tadi kan intinya tadi kan menstabilkan identitas itu kan dia tidak dipersalahkan gitu ya, dengan dia marah kepada temannya. Lo distabilkan, ya saya paham kamu berbuat seperti itu, manusiawi, itu tadi ya. Oke, terus validasi tindakan yang salah apa tadi? Saya paham bahwa kamu melakukan hal seperti itu sampai mengebrak meja ya, tetapi tadi itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelak tadi terakhir apa? Kayak apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Masih belum selesai tadi dipotong. Jawabannya tidak, mem. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menghargai antar teman dan dia, menghargai antar teman. Salah satunya. Oke, next Pak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syek. Waalaikumsalam. Oke, terakhir Bapak Ibu. 5 tambah 2 sama dengan 1. 15 kurangi 3 sama dengan 1. 8 kali 3 sama dengan 1. 360 dibagi 6 juga sama dengan 1. Monggo silakan mengajukan pendapatnya menurut perspektif Bapak Ibu sendiri. Tidak ada jawaban yang salah nih. Monggo. Bu Friska mungkin.
Pak Adi. Bulira. Nah, aku dikelar dulu sih. Kalau kau mundur deh. Ya, dia kita kan bola lalu lintas loh. Ada yang sih ngasih. Kalau kau cetak sebelum jalur ngantuk. Ini mau apa sapi yuk? Ratus 60 bagi 6 sama dengan 1. Semua jawabannya 1. Kalau saya mikirnya gini Bu, mungkin ya ini asal ya Bu. Tidak ada jawabannya salah. Kalau menurut saya mungkin dari berbagai angka dan berbagai cara itu jawabannya tetap 1. Jadi ya solusinya cuma 1 Bu. Oke, monggo satu saja. Mamdani, terakhir Mamdani. Jangan pada sapi. Dari kalau kita lihat dari jawabannya kan 5 tambah 2 sama dengan 1 itu kan sudah benar, itu juga penjualan atau perkara pembagian pengurangan yang lainnya. Kalau menurut saya walaupun itu salah, tapi dengan kita belajar itu nanti bisa menjadi benar. Gitu, tepuk tangan. Dengan mempelajari atau pengetahuan seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Monggo yang lain. Tadi Bu. Ya Bu Elia, monggo. Terima kasih Bu Indah. Saya hanya mencoba ya Bu Indah. Ya, silakan. Menurut jawaban saya adalah apapun cara yang disampaikan bahwa dalam hidup itu tidak ada yang salah. Apapun cara kita menyikapi suatu kegagalan apapun, hal apapun, itu tetap ada satu tujuan untuk mencari solusinya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kata-kata hari ini. Terima kasih Mbak Fiska mungkin. Tadi sudah sama sharing tadi. Ayo, beda pendapat. Ya. Bu Afrika. Lima tambah 2 sama dengan 1. 15 dikurangi 3 sama dengan 1. 8 kali 3 sama dengan 1. 360 dibagi 6 sama dengan 1. Kalau dilihat dari ilmu pasti mem, 5 tambah 2 kan sama dengan 7 kan harusnya. Tapi ini kenapa kok 1 gitu kan? 15 dikurangi 3 itu harusnya 12. Tapi kenapa 1? Nah, itu Delapan kali 3 sama dengan 24. Tapi kenapa jawabannya 1? Berarti ini sepertinya filosofi men. Filosofi tentang kita tak gambar kan. Iya. Apa dapat? Oh, musim. Ayo warga ini semangat. Bismillah, saya mencoba nih.
salah ya weh gak pinter kok. Hanya ilmu kira-kira. Semuanya angka itu menghasilkan satu. Bahwasanya semua apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan cara apapun untuk memberikan arahan, bimbingan, konseling kepada siswa itu satu tujuan, akan tetapi beda caranya. Kemungkinan begitu, beda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, tahu semuanya? Tahu? Oke. Tadi katanya kan nggak bisa menghitung gitu ya? 5 ditambah 2 7. Itu kan 7 ya? Oh, 1 sama dengan 7. 7 apa? 7 hari. 7 hari sama dengan 1. 1 apa? 1 minggu. 12 ditambah 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 bulan sama dengan 1 tahun. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 apa? 24 jam sama dengan 1 apa? Hari. Terus 360 dibagi 6 sama dengan 60. 60 apa? 60 menit. Terus sama dengan berapa? 1 apa? 1 jam. Begitu ceritanya. Tetapi ternyata oleh Bapak Ibu guru di SMP 26 yang hebat itu telah dikembangkan dengan definisi yang luas sekali. Dan saya itu di luar ekspektasi saya. Iya, tapi memang Bapak Ibu. Ya, seperti itu ternyata apa? Itu karena memang dipaksakan menjadi satu. Iya, memang saya paksakan. Gitu ya. Terus tadi katanya itu karena pinginnya dalam satu tujuan. Iya. Apa tujuannya? Satu, tadi dari definisi budaya positif apa tadi Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru yang berpihak pada murid. Nah, itu tujuan kita sebagai seorang guru, bahwa apa yang kita lakukan itu yaitu harus satu tujuan apa? Berpihak pada murid. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Materi sudah selesai, alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan saya bisa menyampaikan materi diseminasi budaya positif, dan mohon maaf telah menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu semua. Matur nuwun, itu saja dari saya, Indah Sulisyaningsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara telah kita laksanakan. Dan terima kasih atas kehadiran serta perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk berbagi ilmunya tentang penerapan disiplin positif di SMP Negeri 26 Surabaya. Setelah saya mengikuti berbagai praktik mengenai disiplin positif, saya memiliki banyak ilmu baru yang telah disampaikan oleh Feminda. Salah satunya saya dapat mengetahui bagaimana penanganan siswa jika terjadi kasus atau penanganan siswa
bermasalah seperti apa. Seperti contohnya tentang penanaman keyakinan dan kesepakatan kelas, sehingga kita dapat memberikan arahan ya yang tidak berupa hukuman, dan menerapkan disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan baik terhadap siswa. Terima kasih. Oke, setelah mengikuti praktek baik yang dilakukan Bu Indah tadi, saya secara pribadi dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif yang ada di SMP Negeri 26 Surabaya. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru atau pendidik lebih memberikan kesepakatan atau memberikan keyakinan kelas agar ketika pembelajaran kelas bisa berjalan secara baik, kelas bisa berjalan secara kondusif, karena adanya kesepakatan dan keyakinan yang ada di kelas tersebut. Dengan adanya budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka anak-anak juga akan menjadi pribadi yang baik, karakter yang baik, yang nantinya akan menumbuhkan karakter-karakter yang akhlakul karimah. Yang kedua, tadi saya juga melihat bahwasanya di materi Bu Indah ada terkait disiplin positif, di mana kita juga diberikan pembelajaran dan pengalaman baru bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap anak-anak yang terlambat masuk sekolah dan lain sebagainya dengan cara yang lebih baik, dengan cara manajerial, dengan cara teman, dengan cara pembiasaan yang baik lah, yang dimana anak ini bisa menerima dan bisa membuat kesepakatan yang nanti tidak akan diulangi kembali. Terima kasih, ilmunya sangat luar biasa. Saya sekira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata modul 1.4, semoga menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.